Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut. Malam ini ada terawangan sebuah tembang liring dari klien nomor 5646 ya Mbak Wira, ulangi dari klien nomor 5646 ini. Tolong ya, tembang liring ini Mbak Wira agak berhati-hati. Ya, kenapa? Karena terkait dengan dalangnya. Jadi sebelum melakukan terawangan, Mbak Wira tegaskan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ini tembang liring belinya di mana, harganya berapa, dalang yang meritual siapa, ya, dan informasi-informasi lainnya. Mbak Wira hanya ditunjukkan sebuah foto ya dari tembang liring, kemudian Mbak Wira membaca apa adanya dari foto yang ditunjukkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Mbak Wira tidak bermaksud menjelekkan siapapun ya, ataupun dalangnya ataupun resellernya. Mbak Wira tidak ada kepentingan untuk itu, karena toh Mbak Wira juga tidak berjualan tembang liring. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apapun hasil terawangan tembang liring ini tolong gunakan dengan bijaksana ya. Karena beberapa saat yang lalu Mbak Wira mendapatkan klien, kemudian setelah diterawang tembang liringnya kosong, dia mengadukan itu kepada si dalang pembuatnya, sehingga dalang pembuatnya kemudian jadi ya perlu tabayun begitu ya, perlu klarifikasi, perlu bertelepon dengan Mbak Wira terkait dengan hasil terawangan Mbak Wira. Itu kan akhirnya membuat Mbak Wira jadi tidak enak dengan dalang yang membuatnya gitu ya. Jadi tolong sikapi dengan baik. Oke, terawangan sebuah tembang liring ya bergambar Arjuna. Ini kalau dari gambarnya mestinya tuahnya lebih ke arah pengasihan ya. Kenapa? Karena gambar pada tembang liring itu adalah simbol dari tujuan, harapan, dan doa dari dalang yang membuatnya. Kalau Arjuna, biasanya tembang liring tersebut diharapkan membawa tuah pengasihan bagi pemiliknya. Seperti itu. Nah, untuk tembang liring ini Mbah Wira terawang adalah kosong ya, tidak bertuah dan tidak berhodam, tidak berenergi dan tidak berhodam. Kalau dalam ilmu Mbah Wira, maka ketika suatu benda itu tidak berenergi juga tidak berhodam, maka artinya dia tidak bertuah. Namun belum tentu loh ya kalau dengan ilmu lain ya. Kenapa? Karena nyatanya kolak kacang hijau itu kalau diterawang Mbah Wira tidak mengandung energi, juga tidak mengandung hodam. Namun nyatanya kolak kacang hijau itu bertuah. Tuahnya untuk apa? Memberikan vitamin E dan zat besi kan gitu. Kemudian jus mangga itu ketika diterawang Mbah Wira itu juga nggak ada energinya, juga nggak ada kodamnya, tapi tetap bertuah memberikan vitamin C dan daya tahan tubuh kan gitu. Lukisan pemandangan alam itu ketika diterawang sama Mbah Wira yang nggak ada energinya, juga nggak ada kodamnya, tapi dia juga bertuah. Tuahnya apa? Memberikan ketentraman batin bagi yang melihat gitu loh ya. Jadi itu menurut ilmu seni. Kalau yang kacang hijau tadi menurut ilmu gizi. Nah ini menurut ilmunya Mbah Wira, tembang liring ini tidak berkodam juga tidak berenergi, maka tidak bertuah kalau menurut versi ilmunya Mbah Wira. Jadi kalau ada versi ilmu lain yang mengatakan ini bertuah, ya monggo silahkan ya. Mau percaya yang mana itu saya kembalikan lagi ke pemahar, karena toh ini miliknya pemahar bukan milik Mbah Wira gitu ya. Oke, nah untuk menentukan ya apakah suatu benda itu berhodam atau tidak, Mbak Wira menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode vibrasi energi. Nah kemarin itu sudah Mbak Wira cek ya, udah Mbak Wira WA juga yang punya bahwa ini kok hasil terawangannya kurang indah untuk didengar. Maka Mbak Wira minta waktu 1 hari lagi untuk melakukan pengecekan ulang supaya hasilnya lebih valid. Ternyata memang untuk hari ini hasilnya pun sama dengan hari kemarin, sehingga Mbak Wira segera lakukan rekaman suara gitu ya, sehingga hasilnya bisa segera diketahui. Ini secara vibrasi energi tidak mengandung energi ya. Jadi apabila suatu benda itu bertuah, mestinya ada energi ataupun khodamnya. Energi sendiri bisa berasal dari tulpa atau khodam. Nah, energi itulah yang akan memberikan tuah. Apakah pengasihan, apakah kewibawaan, apakah penundukan, apakah kerejikan atau proteksi, atau tuah apapun itu ya. Untuk tuah ini asalnya pasti dari energi, entah itu energinya berupa tulpa atau dari khodam. Nah untuk tembang liring ya milik klien nomor 5646 ini tidak berenergi, sehingga sebenarnya ya ini kosong, tidak berkhodam. Nah, untuk merecek ya, melakukan pengecekan ulang ya, maka Mbah Wira menggunakan metode yang namanya visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat tanda-tanda kehadiran khodam, melihat tanda-tanda keberadaan khodam, melihat khodam secara visual ya, secara penampakannya.
Nah, ini Mbak Wira juga tidak mendapatkan penampakan apapun, juga tidak dapat penglihatan apapun. Sehingga secara visual ini juga kosong gitu. Sama hasilnya dengan yang secara vibrasi energi. Terakhir, Mbak Wira melakukan pengecekan lagi ya dengan metode injeksi energi. Ini ibarat kita mau menangkap belut, terus kita nggak bisa masuk ke lubang belut itu, maka belutnya yang kita pancing, kita kasih umpan. Kalau belutnya keluar, kita tangkap, kita lihat. Ibaratnya kayak gitu. Nah, sama khodam pun demikian ya. Mungkin dia berada di dimensi yang jauh dengan dimensi kita ya, dimensi manusia, dimensi materi, sehingga Mbak Wira merasa perlu untuk memancingnya keluar agar datang ke dimensi materi. Dengan cara apa? Diinjek energi. Nah, ternyata setelah Mbak Wira injek energi beberapa kali, tetap ya dia tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang tembang liring ini tidak berkhodam ya, seperti itu. Oke, itu tadi adalah 3 metode yang Mbak Wira gunakan untuk melakukan pengecekan. Nah, ada juga beberapa hal ya yang menyebabkan suatu benda berkhodam itu kehilangan khodamnya. Itu ada beberapa, dan khusus untuk tembang liring ini udah banyak sekali Mbah Wira bahas. Ya silahkan Anda bisa simak di video-video sebelumnya, itu banyak sekali. Ada 5 perkara yang menyebabkan suatu benda berkhodam kehilangan khodamnya. Yang pertama, beli di reseller. Yang kedua, faktor tidak jodoh. Yang ketiga, pantangannya dilanggar. Yang keempat, perawatannya tidak dipenuhi. Kalau Anda sering dengarkan channel Jejak Mistis pasti tahu hal-hal itu. Dan yang kelima adalah apa? Kalah bertarung, gitu loh ya. Jadi itu adalah banyak hal yang penjelasannya udah panjang. Kemudian untuk tembang liring ini ada pertanyaan tambahan. Nah, Mbak Wira ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk menjawab pertanyaannya ya. Mbah, tembang liring ini adalah 2 dawat surga. Berarti ada darah 2 orang yang digunakan untuk gitu ya, mengunci, memberi tuah pada tembang liring ini. Di tangan saya sudah 3 minggu, itu sudah lama ya. Melakukan penyelarasan 1 minggu itu juga pakai darah saya. Yang ingin saya tanyakan, tuahnya apa sudah bekerja? Ini menurut Mbah Wira, kalau dari vibes ya, vibrasi energi yang dipancarkan, karena memang tidak ada vibrasi energinya, maka mestinya ini tuahnya juga tidak bekerja. Nah, simpelnya begini Mas ya, kalau tuah itu bekerja, Anda pasti bisa merasakan. Kan Anda yang membawa benda ini setiap hari, pasti ada perubahan pada diri pemegang azimat ketika azimat itu tuahnya sudah jalan ya. Ini mohon maaf sekali, bukan bahwa membanding-bandingkan, bukan ya, mohon maaf sekali. Anda bisa buka channel YouTube Jejak Mistis ya, di situ ada banyak testimoni Mbah Wira yang menunjukkan bahwa di hari pertama membawa azimat pun ada perubahan nyata pada diri orang tersebut. Biasanya judes jadi dibaikin, biasanya pelit dikasih hadiah ya, biasanya pimpinan tuh pelit nawari makan, biasanya pimpinan tuh galak ramah senyum di hari itu, biasanya apes terus jadi beruntung, biasanya sering lemah, lemes, lesu jadi bertenaga. Nah, itu pasti ada perbedaan nyata. Ataupun kalau Anda nggak bisa menemukan di channel YouTube Jejak Mistis, Anda bisa lihat di Instagramnya Jejak Mistis. Di situ Anda lihat bahwa di hari pertama pun ketika orang itu membawa azimat, itu pasti ada perbedaan nyata yang dia alami. Biasanya dagang sepi jadi rame misalnya. Nah, ini kalau sudah 3 minggu dibawa, kemudian Anda masih bertanya apakah tuahnya sudah bekerja, ini berarti Anda belum merasakan apa-apa dari benda ini. Mohon maaf, benar apa enggak nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira. Gitu ya. Jadi mestinya di hari pertama pun udah kerasa kalau memang dia bekerja, kalau memang dia aktif. Ibarat sepeda motor, kalau memang itu motornya nyala, maka ketika kuncinya di on kan ya langsung gereng gitu loh ya, suaranya ada, perbedaannya ada gitu loh ya. Kalau nggak ada nih, maka mestinya berarti memang ya Anda memang belum merasakan perubahan apa-apa pada diri Anda ya. Betul apa salah, nanti silakan klarifikasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, fungsi utamanya cenderung ke arah mana Mbah Wira? Kalau tembang liring ini gambarnya Arjuna ya, kemudian ada bidadari,
Berarti tembang liring ini tuahnya lebih ke arah pengasihan dan kewibawaan, membuat Anda disenangi dan disegani baik oleh sesama jenis maupun lawan jenis ya. Kalau disenangi, disayangi berarti lawan jenis. Kalau disegani berarti sama jenis gitu loh ya. Jadi jangan ini berarti untuk homo LGBT, bukan. Maksudnya itu disegani. Kan ada atau kayak kok aku seneng banget ya sama Pak Jokowi misalnya. Bukan berarti saya homo sama Pak Jokowi, bukan. Ya saya kagum, saya hormat, saya segan dengan beliau. Kok saya seneng banget ya sama Pak SBY, bukan berarti saya homo, bukan. Ya saya segan, seneng, takjub, ya gumun, mengidolakan kan gitu. Maksudnya itu seperti itu ya kalau ke sesama jenis. Oke ya. Kemudian pertanyaannya itu masalahnya aku takut ternyata pakai darah untuk penyelarasan terlanjur tak mahar ya. Ini mestinya sebelum mahar ya bisa tanya dulu apakah penyelarasannya pakai darah apa enggak gitu ya. Memang risiko banget ya kalau penyelarasan pakai darah. Tentu risiko ini Mbah Wira sampaikan dalam sudut pandang Mbah Wira, dalam konteks ilmunya Mbah Wira ya. Kalau dalam sudut pandang orang lain dan konteks keilmuan orang lain belum tentu sama. Dalam pemahaman Mbah Wira, kalau kita meneteskan darah sebagai perjanjian itu artinya kita menyetujui apapun yang dia lakukan gitu. Jadi ibarat kita tuh ngasih ACC, ngasih stempel kepada seseorang yang artinya aku setuju apapun yang kamu lakukan. Ya kalau dia melakukan hal yang baik, kalau dia melakukan hal yang buruk maka kita akan kena imbasnya. Contohnya aku setuju kalau aku menyembah jin dalam benda ini, kasih darah. Nah, kita kan nggak pernah tahu bunyi perjanjiannya itu apa. Nah kalau ternyata bunyi perjanjian begitu kan ya repot juga gitu loh ya. Tapi ya semoga saja tidak ya, berharap dan berdoa yang baik-baik ya, karena Mbah Wira juga tahu ini tidak tahu dalangnya siapa dan bunyi perjanjiannya bagaimana ya. Tapi dalam perspektif Mbah Wira darah itu berarti begitu. Tapi ya wallahu alam, entah lagi bisa jadi berbeda kalau itu dalam perspektif dan keilmuan orang lain ya. Jadi tolong jangan dipukul rata, tolong jangan disamaratakan gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi intinya kalau untuk fungsi utama lebih cenderung ke pengasihan karena Mbah Wira melihat gambarnya. Tapi kalau dari sudut pandang ilmunya Mbah Wira, ini tidak ada tuahnya karena memang ini kosong, tidak berhodam dan kosong, tidak berenergi, seperti itu. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau ada yang mau diceritakan, ada yang mau disampaikan, boleh silahkan. Ya Mbah Wira terbuka dan santai saja. Tentu apabila Anda nanti klarifikasi, oh iya benar Mbah saya belum merasakan tuahnya, tentu itu akan Mbah Wira screenshot, akan Mbah Wira jadikan testimoni bukti nyata ya keakuratan terawan Mbah Wira. Tapi tentu untuk nama klien dan gambar tembang liriknya akan Mbah Wira tutup ya, akan Mbah Wira hidden. Memang privasi itu yang utama. Ya, terima kasih. Selamat malam.